Perhelatan pemilihan presiden sudah di depan mata. Suhu politik diprediksi mulai memanas pasca PDI Perjuangan Jumat 21 April 2023 menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Ganjar Pranowo yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah tersebut diberikan mandat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk ambil bagian dalam kontestasi Pilpres 2024. Kini sudah ada 3 bakal calon presiden yang diusung satu partai politik PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dari gabungan 2 partai politik Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra dan PKB, serta Anies Baswedan yang dicalonkan oleh 3 partai dari Koalisi Perubahan terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat dan PKS. Sementara itu Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Golkar, PAN dan P3 belum menentukan bakal calon presidennya. Lalu sebenarnya ada berapa bakal calon presiden yang akan maju merebut hati pemilih pada pesta demokrasi pemilihan presiden 2024 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Oke, setidaknya kita sudah mendengar nama 2 capres ya. Tapi yang kadang juga luput nih, nama cawapresnya siapa? Kadang-kadang banyak politisi yang bilang gini, kalau misalnya capres terus cawapresnya kurang klop juga akan mempengaruhi nih strategi politiknya. Nah, kita ngobrol sama yang jago-jago politik ya pagi hari ini. Kira-kira siapa ya nama-nama cawapres yang nanti bisa mendampingi, setidaknya ada 2 capres yang sudah diumumkan. Kita ngobrol. Pertama sudah hadir di studio. Pagi Bang. Pagi. Makasih loh lebaran udah hadir. Iya, minal aidin wal faizin. Ada Bang Ege, ada Mas Hendy Satrio dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan online ada Mas Yunarto Wijaya. Selamat pagi, Mas Toto. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Kamarati. Lagi liburan di Jogja nih. Mbak Ege. Ya, Toto. Oke. Liburannya kita. Baik, walaupun sebenarnya lagi libur lebaran tapi masyarakat nampaknya juga masih hangat membincangkan mengenai pemilu 2024. Setelah ada 2 nama, Anies Baswedan, kemudian juga ada Ganjar Pranowo, kemudian nama cawapresnya nih yang dipertanyakan. Banyak juga mempertanyakan banyak nama yang juga seperti AHY. Kemudian juga Ridwan Kamil. 7 kalau disebut Pak Jokowi. Ada 7. Nah, Bang Ege ngelihatnya nih kira-kira siapa nih yang potensial nanti pemilu 2024 diusung partai-partai menjadi cawapres? Sekali lagi hari baik bulan baik ya. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Nah, saya dengan agak cepat mau mengatakan pangkalnya ini semua. Ini mudah-mudahan apapun orang bilang saya ini tidak dalam konteks menjilat lah ya. Ini Ibu Megawati ini, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan ini harus dilihat tetap sebagai pangkal untuk menjawab pertanyaan kita pagi ini. Bahkan sebetulnya dalam konteks Indonesia yang terkini, ini baru pertama kali nih karena ada 21 April yang merupakan lebaran hari pertama bagi sebagian kita atau persiapan menjelang lebaran, itu ada pembicaraan sambil minal aidin, ketupat plus politik. Dan ini tidak hanya membicarakan Ganjar, ya kan? Ya. Persis seperti tadi, tidak hanya membicarakan Ganjar, tapi juga membicarakan Prabowo yang sudah dideklarasi loh, 12 Agustus. Membicarakan Anies juga pasti, yang sudah dideklarasi 3 Oktober, dan pasti Ganjar 21 April kemarin. Plus siapa cawapresnya. Jadi ini sekali lagi kejutan untuk diseminasi informasi, ini yang paling hebat. Karena pas orang lagi riuh lebaran gitu ya. Plus ini bobotnya. Nah yang menarik juga pasti adalah ketika kita bicara cawapres yang kebetulan disebutkan oleh Pak Joko Widodo 7 ya. Habis sholat Id bersama dengan Ganjar. Jadi sekarang orang bisa lihat 2 nih. Kalau dulu kan lihatnya 1. Bapak Presiden Petahana plus Kingmaker. Sekarang di belakangnya atau bersamaan dengan dia sudah ada Ganjar Pranowo, Rising Star. Atau Rising Sun mungkin ya, matahari selanjutnya yang sekarang masih tenang saja, tapi pada saat yang sama saya tetap ingin melihat ada Ibu Megawati ya yang di luar dugaan kita semua kan menyatakan bahwa Bapak Joko Widodo sebagai kader terbaik sekarang tinggal menyelesaikan legasinya. Sudah ada Rising Sun ya kan, matahari baru yang sekarang santai, santun, disiplin. Ya kan begitu perintah kemarin ya dalam beberapa perintah yang disampaikan itu. Nah di balik itu semua saya makin yakin bahwa
ada keterbatasan sekarang buat Pak Jokowi selain cuma mengucapkan 7 nama, lalu bertemu dengan Prabowo ya pada hari pertama Lebaran. Untuk selanjutnya saya yakin peranan Bu Megawati Besar. untuk cawapres loh. Kalau kita bicara cawapres pada sangat besar. Karena terutama Bu Megawati ini akan menekankan pada partai PDI Perjuangan yang nasionalis plus religius. Oke. Jadi untuk periode pertama seorang calon presiden yang akan menjadi presiden tuh 2 itu penting. Nanti di tengah-tengah bisa jadi ada kombinasi seperti Pak SBY dan Budiono pada waktu itu. Tapi kan itu di tengah tuh. Sesudah 1 periode baru ke periode lain. Waktu itu dinyatakan dengan siapapun pasti menang. Gitu ya. Tapi tidak demikian buat yang pertama, nasionalis religius. Oke, Bang Hensat, kalau melihat kemarin yang sudah minimal dari peristiwanya gitu dideklarasikan oleh Bu Mega gitu, itu soal cawapres nih konfigurasinya berubah atau memang sebenarnya nama-namanya akan itu aja gitu? Ya nama-nama, jadi begini, pada saat Pak Jokowi kemarin dipanggil, itu kan dipanggil tuh, udah sampai Solo terus dipanggil ke Jakarta lagi. Rapat partai, Ya. itu kan rapat partai kan? Rapat partai. Harus jelas nih apakah Pak Jokowi belum tahu atau sudah diberitahu. Misalnya Nah, Pak iya, Jokowi iya. sudah diberitahu tapi ke Solo dulu baru balik atau belum diberitahu. Makanya kan saya ceritakan Pak Jokowi dari Solo datang lagi ke rapat partai. Ya, ke Batu Tulis. Ke Batu Tulis. Nah terus kemudian kita lihat bahwa endorsementnya selama ini kan ternyata dipatahkan oleh Bu Mega. Bu Mega sudah memutuskan Pak Ganjar. Nah apakah kemudian nama-nama yang disebutkan Pak Jokowi sepowerful sebelum pengumuman kemarin, gitu kan? Itu yang perlu juga diperbincangkan, gitu kan? Nah, yang jelas saat ini kan memang kegiatan politiknya itu kemudian membicarakan cawapres, walaupun biasanya kita ini bicara cawapres tuh lebih belakangan. Ya. Hanya yang jelas saat ini bagaimana kemudian faktor Ibu Megawati itu akan semakin kinclong. Ini saya sih mau terima kasih sama Bu Mega ya. Dia menjaga betul nih ranah demokrasi dan sangat tegas dan keras. Jadi kalau kemarin ada isu perpanjangan masa jabatan, kemudian 3 periode yang turun naik, itu langsung dipatahkan sama Ibu Mega. Saya sudah tentukan capresnya. Berarti pasti jadi nih pemilunya. Jadi anak buahnya Pak Jokowi yang masih bicara tentang 3 periode sama penundaan itu lebih enak Pak Jokowi nyentilnya gitu karena Bu Mega sudah bicara. Nah kalau kita bicara tentang cawapres, ini menurut saya justru akan ditentukan oleh banyak partai politik juga. Nah kalau Ibu Mega pasti dia punya nama juga karena sebagai yang bisa jalan sendiri, mungkin dia sudah pertimbangkan. Nah apakah kemudian nama yang dipertimbangkan oleh Bu Mega ini sama dengan nama 7 nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi tadi? Nah ini menurut saya belum tentu demikian, gitu ya. Karena tentu saja kemarin pada saat diumumkan di Batu Tulis itu banyak sejarah politik yang ada di Batu Tulis, termasuk dengan Pak Prabowo, gitu ya. Apakah kemudian kalau kemarin Pak Prabowo ke Pak Jokowi, apakah nanti setelah itu ada Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Mega, ya nanti akan panjang ceritanya. Tapi kalau menurut saya perlu berhati-hati juga nama-nama yang pernah disebutkan oleh Pak Jokowi karena kembali lagi ke koalisi atau ke partai politik. Nah kata koalisi aja Ibu Mega beda tuh, dia lebih suka kerjasama ya. Makanya ini panjang. Jadi kalau Ratih kemudian bertanya-tanya kira-kira cawapresnya siapa itu mesti sabar juga. Pak Jokowi sudah nyebut 7 nama, tapi Ibu Mega kan belum nyebut siapa-siapa. Kalau di koalisi Perubahan untuk Persatuan yang disebutkan kriteria saja, tidak nama juga. Jadi ini masih menarik, masih panjang. Orang-orang mungkin masih memperbincangkan kejutan. Kenapa Ibu Mega sampai tidak mau menunggu setelah Lebaran. Harus di ujung-ujung puasa diumumkan. Itu aja masih menjadi misteri yang menarik tuh. Bang Hensat setuju nantinya di periode pertama ini akan membawa sosok religius begitu? Kalau itu kan kriteria-kriteria yang biasa dipakai ya. Apakah akan religius atau ada nasionalis dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya kriteria yang dipentingkan itu adalah ya kepentingan untuk mendapatkan suara. Apakah peta suara di 2004 dan di 2014 akan sama di 2024 kan belum tentu. Saya mau ke Mas Toto. Mas Toto, kalau soal cawapres ya setidaknya ada 3 capres kan, ada
Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, kemudian ada Prabowo Subianto. Konfigurasinya gimana setelah terutama tadi Pak Jokowi sudah menyebut 7 nama gitu. Terafiliasi satu sama lain nggak sih kira-kira Mas? Ya, saya ikut mengomentari terlebih dahulu apa yang jadi makna utama ya dalam konteks demokrasi, apa yang kemudian Ibu Mega kemarin putuskan, PDI Perjuangan putuskan dengan kehadiran Jokowi gitu ya. Saya sih tidak melihat dalam konteks agak beda dari Bung Hensat, bukan dalam konteks keputusan kemarin kemudian mengeliminir isu 3 periode atau perpanjangan periode. Kalau itu Ibu Mega dari awal, bahkan pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan depan Jokowi sendiri juga sudah menegaskan itu gitu. Jadi ini lebih kepada menurut saya yang menarik keputusan Ibu Megawati ini makin mengkerucutkan pemilu 2024 ini paling tidak nggak ada gap besar dengan aspirasi publik atau konstituen. Minimal kalau kita bandingkan dengan data survei yang memang 2 tahun terakhir menunjukkan publik tuh menginginkan 3 nama. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Jadi kita akan melihat sesuatu yang minimal dalam konteks pencalonan ini sesuai dengan aspirasi publik atau keinginan konstituen masing-masing partai. Dan ini artinya secara berkualitas pemilu harusnya ini bisa menjadi lebih baik gitu ya. Dan terkait dengan cawapres saya pikir sama formulanya dengan apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Sebelum masuk masa injury time sulit buat kita menerka begitu. Dan belum lagi kalau kita bicara masih 5 bulan menjelang pendaftaran, pencalonan sendiri dalam konteks capres kan belum bisa dipastikan 100%. Misalnya koalisi perubahan apakah sudah bisa memastikan solid atau tidak, ataukah kemudian ketika bicara Pak Prabowo dengan Ganjar belakangan malah isunya termasuk dalam kejadian kemarin orang masih menduga masih ada upaya tidak memasangkan kedua calon ini, lalu siapa yang mau menjadi nomor 2 misalnya. Dan sementara kalau Ganjar cenderung lebih aman karena PDI Perjuangan andai kata sendiri pun dalam skenario terburuk masih bisa maju karena sudah memenuhi threshold. Terkait dengan cawapres, menurut saya apa yang dikemukakan oleh Pak Jokowi kemarin pun kan masih dalam konteks sesuatu yang sudah kita baca-baca sebelumnya. Nama-nama yang disebutkan kemarin kan memang nama-nama yang juga dalam rilis survei itu tinggi semua begitu ya. Dan tetapi sampai masa injury time menurut saya tarik-menarik kepentingan ketika berbicara berapa jatah pos menteri dan lain-lain menurut saya akan ikut menentukan dan kita baru akan melihat itu menurut saya tetap injury time. Tapi selain mereka juga akan saling mengintip kartu sama lain terlebih dahulu. Oke. Tapinya boleh nanti nggak Bang? Iya tapi Tapinya Tapi nanti ya. boleh nanti ya nggak apa-apa. Iya. Kita harus jeda dulu soalnya ya. Nanti kita lanjut kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Hensat,